Gue punya pengalaman juga nih. Banyak pengalaman, nggak udah. Itu di ajang pencarian bakat itu. Jadi gue adalah salah satu yang dipanggil, Yang didatangkan ya. yang Ya. dihubungi. Ya. Gue nggak ngedaftarin diri, tapi gue yang dihubungi gitu kan. Akhirnya gue ikut. Tapi dan lo audisi aja nggak lolos. Iya, bukan di situ, bukan di situ maksudnya. Gue salah satu yang dipanggil, dan saat berkumpul hari itu ternyata sekian peserta itu adalah orang-orang yang dipanggil juga, gitu, sama kayak gue gitu. Nah, ada satu yang unik gitu kan. Terus dia pede nih karena sama panitianya kan dia dipanggil, berarti kan dia sudah punya nilai lebih gitu kan. Punya nilai jual. Punya nilai jual. Terus dia juga secara pengalaman jauh dibanding gua dalam bernyanyi gitu di kotanya. Orangnya menghibur, menyenangkan. Kayak Zayan ini. Iya, belum dia di atas panggung udah heboh. Kita lagi nunggu tuh terhibur sama tingkah lakunya. Itu udah nilai plus banget kan. Tapi begitu di atas panggung, terus dia nggak lolos gitu kan. Abis itu setelah turun panggung, mentalnya ngedropnya. Karena dia nggak ngerti gagalnya di mana. Iya, abis itu gue tanya, karena kan ya udah semangat gitu ya. Terus dia masih bingung, sebenarnya gue tuh salahnya di mana ya? Kok di kota gue orang tuh senang dengan cara dia bernyanyi, dengan cara dia menghibur. Orang tuh senang jobnya di mana-mana. Tapi kok ketika di depan juri, penilaiannya jauh berbeda gitu. Sedangkan dia melihat juri itu artis-artis kan, senior gitu kan. Akhirnya dia jadi bingung sendiri, apakah gue ini benar-benar sebagai penyanyi atau orang-orang yang mengapresiasi gue itu hanya karena apa. Jadi dia kebingungan. Akhirnya dia mentalnya ngedrop, dan kasihan jujur gitu kan. Hanya karena dia berharap kalaupun tidak lolos ada kasih alasan yang jelas untuk bisa jadi penyemangat, dia membangun diri. Sedangkan ini alasannya yang membingungkan. Ya kalau lo mau lolos dalam ajang gampang, bikin juri senang. Nggak usah lo tunjukkan kemampuanmu, yang penting dia senang. Iya, yang itu yang terjadi gitu. Jadi nggak lolos di ajang pencarian bakat Puja-puji itu saja, katakan hebat, katakan keren, katakan luar biasa, cantik, menarik, ganteng. Pasti lo lolos. Iya benar. Gue tidak menyalahkan acaranya itu, nggak sama sekali. Pada prakteknya. Itu. Ada nggak sih orang Indonesia yang terkenal sedunia dalam bernyanyi selain Anggun? Anggun pun karena dia keluar dulu, nikah sama orang. Sedangkan otak, luar. kapasitas kemampuan orang Indonesia ini tidak jauh beda dari orang luar. Salah satunya Rhoma Irama. Iya. Yang menciptakan genre. Iya. Siapa yang ciptain genre? Salah satu yang menciptakan genre yang bisa dicatatkan di dunia, genre dangdut. Bukan hanya sekedar penyanyi gitu. Tapi menciptakan genre. Harusnya mendunia. Harusnya ya diakui, dipuji seluruh dunia. Diakui gitu. Atau tidak, banyak orang-orang hebat di Indonesia ini yang nggak dihargai. Ya. Harusnya Rhoma Irama bisa sekelas Rolling Stone. Ya. Sangat-sangat bisa gitu. Tapi karena dari kitanya tidak berjiwa besar, tidak objektif, tidak gentle. Ya itulah makanya Putri Aryani terkenal di Amerika situ. Zayan terkenal di Korea. Lama-lama talenta Indonesia ini di luar semua. Iya. Setelah diakui di luar, baru berebut. Karena artis-artis senior di Indonesia ini ngartis. Bukan jadi contoh. Itu dia, dan gue seneng banget sama Zayan ini.
Karena dia tuh ingin menjadi entertainer, seorang penghibur, dan seseorang yang dapat memberikan dampak positif sama orang lain. Itu kan Ya makanya kan tidak cara- heran begitu dia bergabung dia dijadikan salah satu pentolan. Iya. Biasanya kan pengen jadi artis hanya ingin terkenal gitu Iya. kan. Kaya raya gitu. Susah berkata-kata sih kita ini untuk apa adanya. Karena takut nggak punya duit. Tapi Dasar utamanya itu. iya. Duit di atas segala-galanya, bukan harga diri. Kalau harga diri di atas segala-galanya pasti objektif. Salah satu yang kusenangi dari pemikiran Zayan ini, dia tahu kalau menjadi penghibur, jadi artis yang disorot banyak orang, ditonton banyak orang, pasti bawa pengaruh untuk banyak orang juga kan. Kalau tidak benar-benar punya skill, kalau tidak benar-benar secara kepribadiannya dia, semangatnya dia, yang bisa dijadikan contoh, Nggak mungkin dia jadi pentolan. nggak mungkin jadi pentolan. Dan satu lagi, dia sadar betul jadi orang terkenal itu tanggung jawabnya besar sekali untuk bisa ngasih dampak ke orang banyak gitu. Dia menarik, dia orangnya fleksibel, menghibur, sederhana. Untung syuting di tempat sendiri, punya channel sendiri. Kalau bukan channel sendiri, Batuk ini salah. Atas dasar itulah pengen punya channel sendiri. Ada satu lagi penyanyi yang diambil grup band Malaysia itu Serge. Siapa? Serge. Emission yang grup band Serge ya, Serge ya. Iya, CSOARCH. Yang nyanyi dulu kan ada grup band nyanyi lagu Isabella. Nggak tahu gue malah. Yang suaranya tinggi kalau nyanyi lagu Sisgon kan itu orang Indonesia. Diambil grup band Malaysia. Mayoritas kita nih bahasa basi. Bahasa basi. Dia penasaran dengan dirinya. Dia penasaran bahwa aku mampu. Yang nggak tahu malunya lagi adalah ketika dia udah dikenal, ketika dia terkenal, kita itu nggak tahu malu, repot, nempel, menyedihkan sih sebenarnya. Bangga satu sisi, sangat bangga, tapi sedih juga. Sedih dan ini memprihatinkan. Iya. Satu lagi diambil oleh orang luar. Ada lagi yang baru juga. MC komedian Rina Nose. MC komedian Rina Nose yang sekarang juga sudah mulai berkibar di negara lain. Ya Allah ya Rabbi. Entah apa niatnya, motivasinya gitu kan. Tapi Rina Nose juga salah satu orang antik dia. Antik, multi talent. Iya. Multi talent. Yang harusnya jadi tuan rumah di negaranya sendiri kan. Iya. Beda kalau gini, mau berkiprah keluar. Ya. Itu beda. Ini jadi terlihat karena dilihat orang luar. Ya. Nah itu lucunya tuh. Belum di bidang-bidang yang lain ya. Belum. Ini baru di bidang seni. Iya, di bidang seni aja. Yang lain
Ke banyak pasti. Kalau dari dunia perfilman, Iko Uwais kan Ya. salah satu yang sampai dia bisa main dengan Jason Statham, Sylvester Stallone. Dan kalau harus melihat penyebabnya itu sudah tidak tahu lagi siapa penyebabnya. Karena ujung-ujungnya sama aja. Ya. Tapi yang paling terlihat tuh dari ajang pencarian bakat gitu. Tuh. Itu tuh, nah itulah. Sehebat apapun kemampuan kita, yang harus sehebat apapun kemampuan kita, ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa. Penyebabnya karena apa? Karena melihat bibit, bebet, bobot. Nah, itu apa yang dimaksud dengan bibit, bebet, bobot? Ya, dia anak siapa? Dia punya apa? Bagaimana keadaan? Nah itu yang jadi kalau gue punya skill, gue harus punya duit. Gitu. Orang-orang yang dianggap hebat, pada akhirnya tinggal terima jadi. Harusnya orang-orang hebat yang menjadikan. Nah kalau sekarang ini, orang-orang yang kita anggap hebat di bidangnya itu terima jadi. Gitu, terima jadi.